Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 9 Mei tahun 2026, Sabat. Tema, agar kita tidak lupa, mari berdoa. Bapa Surgawi, hamba mengundang kehadiran-Mu pada pagi ini. Bantu kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Tajuk bacaan, Pengkhotbah muda bangkit semula. Ayat inti, daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Matius pasal 21 ayat ke-16. Pengkhotbah muda itu tentu sahaja berasa takut untuk berhadapan dengan para pendeta. Ketakutan itu tidak lama kemudian menjadi kenyataan apabila pendeta yang telah membatalkan pertemuannya memutuskan untuk melawat Lufbera dalam satu pertemuan tidak rasmi dengan mereka yang telah menghadiri pertemuannya. Jadi, kata pendeta yang lebih tua itu, "Kamu mendapat sambutan yang agak baik malam tadi?" "Ya." Dan nampaknya mereka sangat berminat. Saya menjawab, "Kemungkinan mereka hanya ingin mendengar seorang budak lelaki berkhotbah. Tetapi adakah saya dengar dengan betul malam tadi kamu mengatakan bahwa jiwa itu tidak kekal abadi?" Saya menjawab, "Saya katakan demikian." Dia kemudian bertanya, "Tapi bagaimana dengan hukuman kematian yang tidak pernah mati?" Saya terkejut dan berkata, "Saya tidak tahu ada ayat seperti itu. Separuh dari petikan Anda ada dalam Alkitab, dan separuh lagi dari buku nyanyian Metodis." Dengan penuh kesungguhan, dia menegaskan, "Saya katakan apa yang saya petik itu ada dalam Alkitab, ia terdapat dalam kitab Wahyu, bab ke-25. Saya menjawab, "Saya rasa Anda maksudkan bab ke-25 dari Injil Matius. Separuh teks Anda ada di sana. Dikatakan bahwa orang jahat akan masuk ke dalam hukuman yang kekal." "Oh ya," dia setuju. "Tidak apa-apa, tetapi teks yang saya petik ada dalam bab ke-25 dari kitab Wahyu." "Saya rasa ia berada lebih kurang 3 bab di luar Alkitab," kata saya, "karena hanya ada 22 bab dalam kitab Wahyu." "Biarkan saya mengambil Alkitab Anda dan saya akan tunjukkan kepada Anda," katanya. Dengan penuh kehairanan, semua orang melihat dia meneruskan pencariannya, hanya untuk berakhir dalam kebingungan. Pada ketika itu, dia mengembalikan Alkitab dan meminta diri, dengan alasan bahwa dia mempunyai janji temu lain. Kita mungkin tersenyum mendengar kisah yang agak sederhana itu. Tetapi kisah itu mencerminkan hakikat bahwa agama di kawasan pedalaman dan daerah perbatasan di Amerika pada abad ke-19 selalunya agak primitif. Para pengkhotbah di kawasan luar bandar seringkali belajar sendiri. Dan hal itu benar bagi kedua-dua pihak, baik Adventis maupun pengkritik mereka. Dalam konteks sedemikian, pengetahuan Alkitab sangat penting. Banyak perkara telah berubah sejak saat itu, tetapi bukan kepentingan mengenai Alkitab. Firman Tuhan ialah anugerah istimewa dari surga. Namun, berapa ramai dalam zaman kita yang lebih berilmu ini masih hampir sama jahil mengenainya seperti pendeta dalam kisah Lufbera. Tiada masa yang lebih baik selain hari ini untuk menjadikan pembelajaran Alkitab secara teratur sebagai sebahagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.